Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, banjir di Perumnas Antang Blok 8 dan 10 Kota Makassar mencapai ketinggian 3 meter. Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Fajri Jufri menegaskan perlunya solusi permanen untuk mengatasi banjir tahunan di Kota Makassar. Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Akibatnya lebih dari 1.000 warga harus mengungsi. Salah satu kawasan yang terdampak paling parah adalah Perumnas Antang, Blok 8 dan Blok 10, dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Profesor Fajri Jufri pun turun langsung meninjau lokasi banjir pada Rabu 12 Februari 2025. Profesor Fajri Jufri menegaskan perlu adanya langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa terus berulang setiap tahun. Ia mengajak Pemkot dan Pemprov juga pihak terkait untuk mencari solusi permanen. Memang ke depan harus kita pikirkan solusi permanen untuk menyelesaikan, karena laporan dari warga hampir tiap tahun kejadian ini sama. Desember kemarin juga tahun 2004 terdampak, dan tahun ini dampaknya semakin besar. Oleh karena itu memang harus dipikirkan bagaimana memitigasi ini supaya bencana dampak banjir ini tidak terulang kembali. Ini perlu duduk bersama-sama nih, Pemkop sama Pemprov dan semua yang Kementerian PU juga tentunya, untuk melihat seperti apa dalam pengelolaan banjir di Kota Makassar ini. Lurah Manggala Arwina Aminuddin melaporkan jika hingga Rabu siang terdapat 14 titik pengungsian yang dihuni oleh 1.093 jiwa dari 297 kepala keluarga. Tim evakuasi dari BPBD Kota Makassar, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara juga telah bersiaga sejak 11 Februari untuk membantu warga terdampak. Sementara Pemprov Sulsel juga telah menyalurkan bantuan logistik bagi para pengungsi. Kepala Dinas Sosial Sulsel, Malik Faisal, menyebutkan bahwa sekitar 2.000 warga mengungsi di beberapa masjid dan kantor pemerintahan. Mereka pun turut memberikan pertolongan kepada masyarakat di pengungsian dan membawa makanan siap saji. Pemprov Sulsel juga telah menyiapkan 2 ton beras serta 100 dus mie instan yang akan didistribusikan ke dapur umum serta kepada warga yang memilih bertahan di rumah mereka. Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, banjir yang melanda Kota Makassar juga menggenangi pertigaan Jalan Perintis Kemerdekaan sampai Jalan Leimena. Ribuan kendaraan tak dapat melintasi jalan ini yang menyebabkan kemacetan panjang. Pengendara kendaraan bermotor terjebak kemacetan parah di pertigaan Jalan Perintis Kemerdekaan hingga Jalan Leimena, Makassar. Kondisi ini dipicu banjir yang menggenangi pertigaan itu pada Rabu 12 Februari 2025. Para pengendara ini tak dapat melanjutkan perjalanan lantaran ketinggian air yang menggenangi ruas jalan itu mencapai paha orang dewasa. Sementara pengendara sepeda motor yang nekat melintas, kendaraannya mengalami mogok mesin. Kondisi ini pun menyebabkan para pengendara harus menunggu berjam-jam agar dapat melintas banjir tersebut. Mereka pun akhirnya terlambat melaksanakan aktivitas masing-masing. Kondisi tersebut diperparah oleh pengendara yang nekat melawan arus sehingga makin memperburuk kondisi lalu lintas. Menurut warga bernama Aji Irfan, ini merupakan kali pertama dirinya mengalami kemacetan parah. Ia pun berharap ada pembenahan di Kota Makassar agar tidak terus mengalami kemacetan, terutama saat curah hujan tinggi. Kalau di wilayah sini dari pagi jam 7 sampai sekarang, tadi semalam dari jam 11 malam saya dapat macet di jalan tol. Sampai sekarang ini belum sampai di rumah ini. Saya mau arah ke Antang. Mau arah ke Antang. Dari Mapodang kemarin lewat tol kan. Rencananya mau ke Antang. Cuma saya mutar. Ternyata dapat macet juga sampai jam 6 pagi tuh belum bergeser, terus mengarah ke sini pikirnya enggak macet, ternyata macet juga gitu.
mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi lah nanti. Terkait masalah macet, baru pertama kali dapat sih macet seperti ini. Iya. Di antara warga yang terjebak macet itu ada juga para pelajar. Mereka dalam perjalanan menuju rumah lantaran aktivitas belajar mengajar di sekolah diliburkan akibat kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Ya, kalian dari mana? Dari SMK Kartika 21 Makassar. Ini rencana mau berangkat sekolah atau pulang? Sudah pulang. Ya, dipulangkan dari sekolah? Iya, pulang. Terkait macet ini gara-gara apa kalau betul? Gara-gara banjir. 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 Iya. Kalian di sini dari berapa lama? Dari 4 jam ke sini. Iya, 4 jam. 4 jam. Iya. Pada beberapa hari terakhir, kota Makassar diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Makassar memperkirakan kondisi tersebut dapat terjadi hingga 17 Februari 2025. Pandri Joshua, Nababan, Unhas TV. Pemirsa, kesadaran akan keselamatan berkendara menjadi fokus dalam seminar nasional yang digagas Himpunan Mahasiswa Departemen K3 FKM Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam seminar ini, diumumkan pula pemenang lomba video edukasi dan poster tingkat nasional. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi ancaman bagi pengguna jalan, termasuk di dalamnya adalah mereka yang berusia muda. Untuk itu, kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara perlu terus ditanamkan. Salah satunya melalui seminar nasional bertajuk Zero Drama, Only Safety Driving yang dilaksanakan Himpunan Mahasiswa Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar di Aula Prof. Amiruddin Kedokteran Unhas Selasa 11 Februari 2025. Seminar yang menyasar mahasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka selaku pengendara untuk lebih bertanggung jawab saat berada di jalan raya. Menurut Ketua Himpunan K3 FKM Unhas, Muhammad Fadli Mulya Ananda, pihaknya berharap mahasiswa paham mengenai keselamatan berkendara dan mampu mengingatkan sesama tentang pentingnya berkendara yang aman. Sebab berkendara yang aman tidak hanya menaati aturan lalu lintas, melainkan juga tentang keselamatan diri dan orang lain. Jadi seminar nasional ini pertama kali diadakan oleh Himpunan K3, yaitu bernama Occupational Health and Safety Society. Tujuannya untuk menyadarkan kembali teman-teman yang berada di lingkup mahasiswa terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, karena kegiatan kami juga bersinambungan dengan lomba, dan itu bertepatan dengan bulan K3 nasional yang diadakan setiap tanggal 12 Januari sampai 12 Februari. Harapannya mungkin lebih teman-teman yang mahasiswa ya, setelah seminar nasional ini mungkin bisa lebih paham lagi terkait dengan K3, meningkatkan kesadarannya dan bisa menyadarkan teman-temannya yang belum terlalu terpapar dengan ilmu keselamatan dan kesehatan kerja, terutama dalam lingkup kehidupan sehari-hari dalam berkendara maupun itu di rumah. Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sulsel, Kompol Dr. Mariana Taruk Rante yang hadir sebagai pembicara menyoroti etika dalam berkendara, termasuk adalah larangan penggunaan handphone saat mengendarai motor ataupun mobil. Ia menuturkan jika permasalahan laka lantas dapat berdampak pada kemacetan, pelanggaran, dan kesemerawutan. Menurut Mariana, faktor penyebab laka lantas adalah kesalahan pengemudi sendiri, faktor dari kendaraan, faktor jalan seperti desain geometrik, dan juga faktor lingkungan seperti cuaca buruk. Ia pun melarang penggunaan lampu kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi berdasarkan UU LJ nomor 20 tahun 2009. Sementara Kasubag Pelayanan PT Jasara Harja Kanwil Sulselbar, Pandu Kwarvanova, dalam seminar itu mengangkat peran dan fungsi PT Jasara Harja untuk membangun ekosistem keselamatan berkendara di kalangan mahasiswa. Pandu juga menjelaskan jenis kecelakaan yang dijamin Jasara Harja berdasarkan Undang-Undang Nomor 34. Salah satunya adalah kecelakaan 2 atau lebih kendaraan bermotor resmi. Pada saat mengimplementasikan ya pada saat pengendara dapat berlalu lintas dengan baik ya, tertib ya, terutama berapa pelanggar juga yang kita temui ya cukup tinggi memang di kaum milenial ya, termasuk dari kalangan mahasiswa dalam hal ini ya, umur yang batasan baik 15 tahun sampai 23 tahun dapat menerapkan berkendara lalu lintas yang baik ya.
tertib, berlalu lintas, tidak kami temui lagi pelanggaran-pelanggaran yang sering kita temui dari umur-umur kaum milenial. Kita ini turut prihatin ya, yang angka kecelakaan tertinggi ini kan di anak-anak pelajar dan mahasiswa. Dengan ilmu-ilmu yang kami telah sampaikan tadi, kami berharapannya untuk adik-adik mahasiswa ini khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini bisa jadi sebagai garda terdepan agar bisa mensosialisasikan gimana sih peranan agar safety di jalan, pentingnya keselamatan itu bagaimana, terus dampaknya kecelakaan seperti apa. Itu adalah harapan dari kami karena kami tidak ingin aset-aset penerus bangsa ini gugur berjatuhan karena kecelakaan lalu lintas. Dalam seminar nasional ini juga diumumkan lomba video edukasi dan desain poster tingkat nasional, di mana untuk kategori poster, juara 1 diraih tim Sigap Rider, juara 2 adalah tim K3 First, dan juara 3 tim Apate. Adapun juara 1 lomba video edukasi adalah tim Spontan, sementara juara dan 3 masing-masing adalah tim APN Smart Wells dan tim Health Heroes. Zulkarnain, Joshua, Unhas TV. Pemirsa, Polrestabes Makassar gencar melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk menekan kasus kriminalitas yang terus terjadi. Untuk itu, Polrestabes Makassar rutin melakukan sosialisasi melalui program unggulan Jumat Curhat. Kriminalitas menjadi salah satu tindakan melanggar hukum yang banyak terjadi di Indonesia. Pusat Informasi Kriminal Nasional merilis sebanyak 434.768 kasus kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2024. Terdapat 3 kasus kejahatan tertinggi, yakni kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 63.355 kasus, penganiayaan sebanyak 51.312 kasus, dan penipuan sebanyak 49.007 kasus. Dari Januari hingga April 2024 terdapat 138.880 kasus kejahatan. Namun di bulan April tersebut tingkat kasus kriminalitas turun dengan total kasus sebanyak 25.000 kasus. Penurunan angka kasus kriminalitas nasional ini tentu tidak lepas dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh kepolisian setiap daerah. Seperti di Kepolisian Resor Kota Makassar atau Polrestabes Makassar sendiri telah melakukan berbagai upaya pembinaan kepada masyarakat. Di antaranya adalah rutin melakukan rapat internal dengan stakeholder untuk menggerakkan sosialisasi dan program seperti Jumat Curhat, Safari Subuh, dan Minggu Kasih. Menurut Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana SHSI KFSI, penting untuk melakukan pembinaan agar semakin mendekatkan diri dengan masyarakat. Ya, kita pertama kan memang ada program subuh keliling sama Jumat Curhat. Nah, di situ kami menyampaikan program-program kepolisian terkait dengan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Mulai dari upaya-upaya kita menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak melakukan balapan liar, tidak melakukan tawuran, terus melaksanakan ibadah dengan khusyuk gitu ya. Habis itu juga kita minta di saat-saat mungkin membangunkan sahur itu dilakukan dengan baik, atau pada saat buka puasa kalaupun misalnya mau ada arak-arakan atau apa itu dilakukan dengan tertib mengikuti aturan lalu lintas. Dan kami berharap sepanjang bulan Ramadan tidak ada unjuk rasa yang dilakukan supaya puasanya lebih khusyuk begitu. Kombes Pol Arya menambahkan segala upaya strategi yang dilakukan sangat membuahkan hasil. Disebutnya jika ia terbukti dengan adanya penurunan angka kasus kejahatan di Kota Makassar pada tahun 2024 yang mencapai sekitar 7.000 kasus dan turun mencapai 5.000 kasus. Meskipun upaya yang dilakukan sedikit berbeda pada tahun 2024 dengan saat ini, Kombes Pol Arya berharap angka kasus kriminalitas di Kota Makassar terus mengalami penurunan hingga tidak ada lagi kasus kejahatan yang terjadi. Zulkarnain, Adi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, pagar laut ilegal sepanjang 30,6 km di pesisir Tangerang, Banten disebut-sebut ada untuk mencegah abrasi. Lantas, seperti apa tanggapan pakar teknik kelautan Universitas Hasanuddin? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Pagar laut di Tangerang, Banten menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Awalnya, pagar laut ini menjadi sorotan publik karena dianggap merugikan nelayan.
kini bergulir memasuki ranah hukum terlebih setelah ditemukannya hak guna bangunan atau HGB dan sertifikat hak milik atau SHM untuk area pagar laut ini. Legalitas bangunan pelindung pantai ini pun mulai dipertanyakan hingga satu persatu pihak mulai muncul sebagai dalang di balik pembangunan pagar misterius ini. Sekelompok nelayan yang tergabung dalam jaringan rakyat Pantura pun mengklaim jika pagar laut ini dibangun untuk memecah ombak dan mencegah abrasi serta mitigasi dari ancaman tsunami. Terkait pagar laut sebagai pemecah ombak dan mencegah abrasi, Ketua Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Dr. Insinyur Hairul Potonan STMT, menyebut jika harus ada tujuan yang jelas dari pembangunan suatu struktur pelindung pantai, sebab ada berbagai jenis bangunan pelindung pantai yang bisa diaplikasikan. Menurutnya, pagar laut tersebut jika dilihat dari bentuknya merupakan gabungan dari breakwater dan jetty. Breakwater merupakan pengaman erosi menggunakan tembok laut, sedangkan jetty merupakan stabilisasi yang biasa di muara sungai dan menjorok ke laut. Terkait dengan manfaatnya dalam mencegah abrasi, menurut Hairul Potonan, hal tersebut memang bisa terjadi. Karena posisi pagar tersebut berada di depan pantai sehingga mampu menahan gelombang dan mengakumulasi sedimen di sekitar bangunan tersebut. Bahkan pagar laut tersebut juga mampu memajukan garis pantai. Tadi pertanyaannya, menahan abrasi, kalau saya lihat sih konstruksinya ya memang bisa. Karena kan di depan ya, di depan. Kalau dia hanya tiang-tiang saja, itu saja sudah bisa kok menahan. Asalkan ada asalnya, ada persyaratannya. Persyaratannya itu gelombang yang mengenai tiang-tiang yang banyak, itu akan teredam. Tergantung dari kerapatannya tiang itu. Dirinya juga menekankan untuk memperhatikan berbagai aspek sebelum membangun struktur pelindung pantai, seperti parameter hidrodinamika, karakteristik sedimen, serta kondisi sosial di pantai tersebut. Mata pencaharian masyarakat pesisir menjadi bagian dari aspek sosial yang harus dipertimbangkan untuk menentukan jenis bangunan pelindung pantai seperti apa yang tepat untuk dibangun. Iva Syarahman, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.